Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, petugas gabungan di Pelabuhan Bakahuni Lampung membagikan air minum gratis kepada para pemotor yang akan kembali ke Pulau Jawa. Aksi ini dilakukan adanya cuaca panas ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Petugas khawatir para pengendara roda 2 akan alami dehidrasi akibat suhu yang terlalu panas saat perjalanan menuju ke Pulau Jawa. Cuaca panas diakui pemudik ini sangat berdampak pada kesehatan tubuh mereka. Pemudik bisa beristirahat hingga 3 kali sepanjang perjalanan karena khawatir mengalami dehidrasi. Petugas mengimbau supaya para pemudik dapat beristirahat dengan memanfaatkan posko-posko yang tersebar di sejumlah titik ruas jalan menuju pelabuhan. Ya, sekarang saya akan menuju ke rekan saya, mulai dari di Pelabuhan Bakahuni hingga di Cikampek. Di Bakahuni ada Leo, di Cikampek ada Adia. Kita ke Bakahuni terlebih dahulu. Leo, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Tepatnya di Dermaga 2, di mana memang di Dermaga 2 sendiri ini difokuskan untuk kendaraan roda 2 untuk pemudik yang melakukan arus balik menuju ke daerah Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan menuju ke Pelabuhan Merak. Dan seperti apa antisipasi dari Kepolisian Lampung Selatan untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan bermotor. Di sebelah saya sudah ada Kapolsek KSKP Bakahuni, ada Bapak AKP Rido Rafika. Selamat malam Bapak. Baik, selamat malam. Kita informasikan kita berada di Dermaga 2. Saat ini pemberangkatan jalur kanalisasi untuk kendaraan roda 2 yang memang kita siapkan khusus untuk kendaraan roda 2 yang dipersiapkan untuk menuju ke dermaga-dermaga yang sudah kita persiapkan. Kalaupun ada eskalasi peningkatan di Dermaga 2 ini, kita persiapkan khusus Dermaga 5 yang khusus mengangkut kendaraan motor roda 2. Selanjutnya untuk situasi secara umum di Polda Lampung, untuk dari tol sendiri kendaraan kecepatannya sekitar 80-90 km per jam. Dan untuk di terminal eksekutif saat ini terjadi penumpukan kendaraan yang rata-rata dalam satu kantong parkir itu sudah kita persiapkan, baik parkir 1, parkir barat dan parkir timur itu 300 kendaraan. Sehingga paling lama maksimal pengguna jasa yang tiba di Pelabuhan Bakahuni 1 jam itu sudah bisa menaiki kapal yang sudah disiapkan di dermaga-dermaga yang ada. Untuk pelayanan kapal pada hari ini telah disiapkan oleh yang ada itu 35 kapal dengan rincian yang ada di dermaga eksekutif sendiri itu ada 4 kapal. Kemudian selanjutnya di dermaga 1, 2, sampai 6 itu rata-rata 5 kapal dan 1 dermaga 3 itu 6 kapal yang dipersiapkan untuk melayani pengguna jasa yang akan menggunakan Pelabuhan Bakahuni ini menuju ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak. Dan untuk adanya antisipasi itu dengan cara penambahan 8 pintu ya Pak ya untuk kendaraan roda 2 sendiri, apakah itu sudah cukup efektif atau seperti Pak? Apakah nanti akan ada penambahan lagi untuk mengantisipasi adanya kepadatan dari pengendara atau pemudik yang menggunakan sepeda motor Pak? Untuk mengantisipasi itu, kita telah disiapkan dermaga 5 yang khusus nanti mengangkut sepeda motor roda 2 apabila ada eskalasi peningkatan kendaraan roda 2. Dan kita sudah persiapkan jalurnya. Selain itu juga untuk setiap dermaga yang ada, dermaga reguler juga bisa mengangkut kegiatan kendaraan roda 2 tersebut. Baik, terima kasih Bapak Rido atas waktunya. Dan untuk pemirsa, untuk hari ini sendiri ada sebanyak total kendaraan itu ada 12.220 unit, di mana ini terdiri dari roda 2, kemudian mobil, bus, dan juga truk mengangkut logistik. Dan siang tadi pantauan kami di Pelabuhan Bakahuni ini terlihat tim dari Polres Lampung Selatan bekerjasama dengan Basarnas yang dipimpin oleh Kasatpol Air Lampung Selatan telah melakukan patroli menggunakan 2 kapal patroli dengan 1 kapal karet, yang dimana mereka menghimbau untuk para pemudik yang melakukan arus balik menuju ke Pelabuhan Merak agar menghindari dek kapal dan diutamakan untuk mereka yang anak-anak agar orang tuanya bisa mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Caca, kembali ke studio. Terima kasih Leo mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakahuni. Sekarang kita ke Cikampek pemirsa, sudah ada Adia yang siap mengabarkan dari sana. Silahkan dengan laporannya Adia.
Baik Caca Anissa dan juga pemirsa TV One, dari pantauan saya di mana titik saya berada yakni di Tol Cikampek kilometer 70, hingga saat ini pantauan lalu lintas masih terpantau lancar dan memang sesekali terdapat kepadatan sebelum gerbang pembayaran tol Cikampek utama ini. Dan untuk data sementara per jam 16.20 tadi jumlah volume kendaraan yang menuju ke arah Palimanan adalah sebanyak 14.368 dan untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini tercatat sebanyak 46.279. Nah pemirsa, untuk kita mengetahui lebih lanjut seputar kebijakan apa dan bagaimana situasi lalu lintas terbaru yang terjadi di seputar Tol Cikampek ini, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Lishe Oktaviana selaku Corporate Communication and Community Development Program Development Group Head Jasa Marga. Selamat malam Ibu Lishe. Selamat malam. Bu, saya ingin bertanya nih Bu, dari data terbaru nih memang terdapat penurunan volume kendaraan ya Bu, dari prediksi awal itu 13%, itu kira-kira kenapa bisa terjadi Bu? Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa memang pemerintah bersama kami Jasa Marga juga memprediksi adanya gelombang pertama untuk puncak arus balik lebaran tahun ini di kemarin 24-25 April. Hasil pantauan kami memang kemarin secara akumulasi itu sudah terdapat 487.000 kendaraan yang memasuki Jakarta. Apabila kita lihat perharinya memang betul itu masih di bawah prediksi sebesar kurang lebih 13%. Dan memang kita lihat untuk kondisi per hari ini pun sampai tadi siang memang masih lebih kecil dibandingkan dengan kemarin. Mungkin ini adalah sebagai salah satu indikator gitu ya, bagaimana pemerintah Jasa Marga dan bersama seluruh pihak untuk menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menunda perjalanan kembali ke Jakartanya, sehingga ini bisa menjadi salah satu indikator terdistribusinya lalu lintas. Jadi kami akan terus pantau sampai nanti ada di gelombang kedua ya, puncak arus balik lebaran tahun ini akan terjadi di 30 April dan 1 Mei. Nanti kita akan pantau terus. Baik Bu, bagaimana untuk perbandingan begitu, peningkatan arus balik dibandingkan dengan arus mudik itu seperti apa Bu? Ya, jadi memang kalau kita lihat evaluasi arus mudik kemarin gitu ya, secara keseluruhan memang terjadi ada peningkatan. Dan di hari puncaknya sendiri itu naik 20% dibandingkan puncak tahun lalu. Dan hari berikutnya pun di hari kedua, H-2-nya pun itu masih lebih tinggi dibandingkan puncak tahun lalu. Jadi memang terlihat adanya kenaikan di mudik kemarin dibandingkan tahun lalu. Jadi ini juga menjadi salah satu indikator kami mengevaluasi untuk memprediksi arus balik di tahun ini. Jadi ini juga yang kita lihat nanti akan ada kenaikan di puncak, namun dengan berbagai upaya yang kita coba siapkan bersama pemerintah seperti yang kemarin sudah disampaikan di SKB ya, melalui Dirjen Hubdat dan Kakor-Lantas, bahwa memang ada sejumlah pengaturan rekayasa lalu lintas yang dijadwalkan untuk bisa mendistribusikan lalu lintasnya. Jadi ini yang kita lihat sekarang memang sudah ramai lancar gitu ya. Kemarin pun terlihat setelah adanya one way dari Semarang itu bisa masuk ke Jakarta mulai malam hari, dan ini akan cukup mulai meningkat. Baik Ibu Lishe, terima kasih atas informasi yang telah tadi Ibu sampaikan. Nah begitu pemirsa dari Tol Cikampek, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Adia mengabarkan langsung dari Tol Cikampek. Tadi Bakahuni ada Leo. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh